bersama kita Podcast Dulaut. Yuk tonton. Bersama saya Maida Eka Syafarat 5 dan rekan saya Belinda Prinsesa Kata Turio. kita kedatangan dua narasumber sekaligus loh. Nah, yang pertama kita kedatangan Ketua Dewan yang tampan dan dikagumi banyak wanita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya, biasa dipanggil Rizky. Kemudian ada juga di sebelah kanan saya berupa siswa SMP Negeri 2 Tuban yang sangat cantik dan sangat gampang ngomong di depan banyak orang. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Fatu Fibrianti, biasanya dipanggil Nadia. Nah, kita di sini akan menanyakan tentang seputar kenaikan tingkat kita kemarin loh. Pasti kalian penasaran apa aja sih yang akan kita tanyakan? Kita akan bertanya kepada Ketua Dewan terlebih dahulu. Kenapa sih Kak harus ada kenaikan tingkat? Karena itu kewajiban di tingkat SMP, karena tingkat SMP ada beberapa tingkatan pramuka, yaitu Ramu, Rakit, dan Terap. Dan adik kelas kita baru saja naik dari kelas 6 dan mau naik ke kelas 7. Nah, itu harus dites dulu sebelum masuk ke tingkatan Ramu. Nah, mungkin ada beberapa adik kelas yang tidak ingin mengikuti kenaikan tingkat tersebut. Nah, mungkin ada sanksi atau apa? Akan diberi sanksi oleh pembina berupa tugas tersendiri buat anak-anak yang tidak ikut. Nah, apakah kegiatan itu wajib diikuti oleh peserta sih Kak? Ya wajib, karena itu buat diri kita sendiri juga agar bisa naik, karena di Indonesia ini pramuka itu wajib. Bagaimana jika ada anak yang keberatan dengan sanksi tersebut? Harus dilakukan karena itu kewajiban dari sekolah. Oke, kita akan bertanya kepada peserta. Oh iya, kurang satu nih teman-teman. Bagaimana perasaannya Kak Rizky karena pertama kali menjadi panitia di kenaikan tingkat ini? Ya, senang dan agak capek karena siswanya susah untuk diatur, banyak celometan saat disuruh, dan ada senangnya juga karena bisa lihat adik-adik kelas menguasai materi sedikit demi sedikit. Nah, kita sudah tahu nih jawaban dari Ketua Dewan kita. Kita akan menanyakan kepada peserta yang ikut dalam kenaikan tingkat nih sebagai peserta. Gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali ikut kenaikan tingkat di SMP 2 ini? Pastinya senang ya, karena kan kita mendapatkan pengalaman baru yang nggak ditemukan pada waktu SD. Nah, gimana sih? Apakah ada kesulitan waktu kenaikan tingkat tersebut? Pastinya ada, karena kan kita kan masih kelas 7, belum bisa terlalu menguasai materi yang diberikan oleh para kakak-kakak dewan. Nah, mungkin waktu pendapat saya sendiri itu mungkin pas waktu di pos bagian bikin tandu, itu mungkin part yang paling susah sih. Dari materi-materi itu, nilai-nilai atau manfaat apa aja sih yang kamu dapetin? Mungkin manfaatnya melatih kekompakan, terus juga melatih kedisiplinan juga, karena kan di setiap pos juga diberi waktu ya, diberi tantangan juga, terus juga melatih kebersamaan biar kompak, terus maksudnya kayak enggak terpecah gitu loh, biar jadi satu, terus cepat selesai juga kan gitu, biar menyelesaikan semua tantangan yang ada di pos. Apakah kesulitan dari peserta itu sendiri dibuat dari tandu aja gitu? Kalau menurut saya sendiri sih tidak ya, tapi kan menurut anak-anak itu kan berbeda-beda. Kadang kan ada anak yang bisa menguasai semua materi, juga ada anak yang baru beberapa juga menguasai materinya, jadi berbeda-beda mungkin. Dari kegiatan kemarin, kamu ada perasaan yang ganjel atau gimana gitu nggak? Alhamdulillah enggak ya. Kita melakukan kenaikan tingkat penuh dengan perasaan yang senang, juga bahagia gitu. Pastinya dong ada perasaan yang nggak suka nih sama kakak-kakak dewan.
Gimana ya perasaan kamu ketika ada kakak-kakak dewan yang memberi materi kepada kalian? Mungkin agak gerunjel di hati gitu loh, agak kayak loh, gini pokoknya bilangnya tuh di hati, nggak langsung bilang ke kakaknya gitu, mungkin kayak gitu. Terus kalau enggak ya kita ngomong sekelompok gitu biasanya gitu. Nih pasti banyak banget nih pertanyaan dari kalian. Kenapa sih Kak ada kenaikan tingkat? Sudah dijawab ya sama ketua dewan kita. Nah, di narasumber kali ini kan dari kelas 7 yang baru pertama kali nih di kenaikan tingkat ini. Eh, tentunya pasti perasaannya sangat senang karena pertama kali. Ya. Tantangan-tantangan apa aja sih yang paling kamu suka di kenaikan tingkat ini? Yang pertama itu tantangannya bikin tandu ya, karena kan waktu itu di SD nggak ada bikin seperti itu. Terus yang kedua itu tantangan mencium aroma bau masakan, itu sangat menantang sekali karena kan eh, suka juga gitu kan. Terus yang ketiga itu eh udah sih, cuma itu aja, dua aja sih. Yang lainnya nggak suka Nggak. nih. Nggak terlalu, itu suka dua aja. Nah, mungkin di regu kamu kalau misalkan buat tandu, Ya. itu mungkin ada kesulitan atau mungkin ada yang marah atau ada yang kecewa gitu. Ya. Itu gimana kamu sama regu kamu nyelesainnya? Kita mungkin berdiskusi terus mencari solusinya, bagaimana ini cepat selesai, dan pasti bagi-bagi tugas karena kan waktu itu juga bukan disuruh bikin tandu doang, juga ngerjain soal juga kan, jadi kita bagi-bagi gitu, ada yang mengerjakan tandu terus juga ada yang ngerjain soal gitu biar cepat selesai gitu. Kira-kira pos tersebut menurut kamu bagaimana? Menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan sih, menyenangkan karena kayak pas 1 terus pos 2 itu kan nggak terlalu susah ya, terus pas masuk ke pos 3 langsung dek gitu aja, langsung kayak bikin tandu gitu kan, mikirnya bikin tandu ini gimana, nggak ada yang bisa, terus akhirnya ya udah diselesain aja sebisanya gitu. Nah, mungkin dari materi-materi itu ada sesuatu yang kamu nggak suka gitu, ada nggak? Ada sih mungkin pas ngasih hukuman, itu padahal saya cuma dapetnya itu satu doang hukumannya, tapi sama pembinanya disuruh nambahin jadi banyak hukumannya, jadi kayak kelihatannya habis jadi bos itu kayak loh kamu ngapain kok pakai kayak begitu banyaknya, padahal aliran saya cuma dapat 1 doang, tapi di situ kan ada pembinanya langsung suruh banyakin aja gitu, akhirnya muka jadi kotor semua. Ada perasaan marah dong Iya. pasti. Pasti itu Tapi tetap seru kan? seru. Seru. Kita kembali lagi nih kepada kakak dewan. Persiapan apa aja sih kak yang kita siapkan sebagai dewan saat akan menaiki tingkat oleh teman-teman kita dan adik-adik kita? Pastinya memberikan pos-pos untuk tantangan tersendiri buat adik-adik kelas kita, menguji materi apa yang mereka bisa dan menguji sedikit kemampuan mereka. Mungkin waktu pembagian seperti itu ada kesulitan atau apapun? Ada, seperti ada anak yang nggak mau di pos itu, mau ganti bersama seseorang yang dia mau di sana di pos tersebut, nggak mau pisah. Gak mau bisa. Gak mau bisa nih. Berarti kayak udah komplit banget harus sama temen itu gitu aja ya. Ya begitu. Kalau tanggapan kakak sendiri sih mengenai kayak yang tidak mau dipisah itu apa tanggapannya gitu? Kan itu kegiatan kita itu termasuk kegiatan besar ya. Dan kita harus kekompakannya tuh harus terjaga. Untuk menjaga kekompakan itu sendiri gimana sih kak? Kita harus sama yang lain juga harus bisa kayak berdiskusi bersama dengan yang lain, bukan anak itu saja, karena kita berkelompok, bukan individuan dan bukan kelompok kecil, kita kelompok besar. Jumlah kita ada banyak, bukan lebih dari 30. Wow.
Berarti dewan kali ini banyak banget ya teman-teman. Apakah banyaknya itu melebihi dewan tahun kemarin atau enggak kita nggak tahu. Nah, di sini kita mau bertanya lagi nih kepada narasumber cantik kita kelas 7 ya. Gimana ya? Apakah tertarik atau tidak memasuk dewan? Pastinya tertarik ya, karena kan dewan itu kan ekstrakurikuler yang wajib buat diikuti. Pastinya pengen banget jadi dewan biar kayak kakak-kakak yang sekarang nih, biar bisa keren kayak kakak-kakak, terus bisa apa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Eh, Motivasi kamu apa sih ikut ke dewan? Motivasi saya ikut dewan itu pengennya itu biar punya pengalaman baru, karena kan dulu waktu SD juga kan udah pernah ikut dewan ya, terus SMP ada rasa buat ikut dewan lagi gitu, biar yang pertama kan menciptakan kreasi ya, menciptakan prestasi saya. Terus yang kedua itu motivasi saya pengen jadi anak yang mempunyai prestasi bukan hanya di satu bidang atau satu ekstrakurikuler saja, tapi lebih gitu. Yang terutama dari pramuka sih menurut saya itu. Karena pramuka dilihat orang itu kayak, waduh keren banget gitu ya. Keren banget. Siapa sih kira-kira inspirasi dari wanita cantik ini untuk menjadi dewan? Orangnya. Iya. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Pastinya ketua sama wakilnya sih inspirasinya. Waduh, semuanya dong. Iya sih semuanya, cuma kalau di itu ya ketua sama wakilnya. Mungkin pasti kamu ini kan sebelum jadi dewan nih pasti mikir tesnya bakal susah atau gimana. Kita akan tanyakan langsung kepada ketua dewan kita nih. Apa aja sih Kak tesnya gitu buat masuk menjadi dewan gitu ya Kak? Sulit apa enggak sih Nah, kira-kira? gitu. Pasti nih Pak yang kelas 7 pada penasaran nih. Pengen jadi dewan kira-kira maksudnya susah apa enggak sih? Tesnya apa aja sih? Nah, itu sih. Yang terpenting kalau mau masuk dewan itu harus hafal Dasa Dharma dan Trisatya, itu paling penting itu. Oh, Kalau buat pioneering kan, pioneering juga bukan untuk individu, masih kelompok, jadi bisa dilakukan bersama-sama. Kalau ada yang nggak paham bisa diajari oleh teman yang lainnya yang paham, nggak boleh pelit materi. belit materi ya. Jadi kira-kira tes yang dilakukan dan dilalui dewan itu gimana aja sih Kak kira-kira? Rangkaiannya gimana aja Nah. sih? Nanti dikasih tes sama pembinanya apakah bisa hafal materi pramuka, tapi ya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit nih teman-teman. Jadi menurut kakak sendiri apakah tes dewan itu sulit? Menurut saya pribadi agak sulit di pertama. Apa tuh pertama tuh? Ini Pembinanya saat tes saya itu wajahnya nggak mau senyum kayaknya. ya Udah jarang trauma. Nih pasti nih ini wanita cantik ini pasti tertarik banget dong jadi dewan. Pastinya. Kira-kira persiapan apa aja sih Yang udah kamu Nah. lakuin dari mulai kelas kelas 7 ini? Pastinya itu ya menghafal Dasa Dharma dan Trisatya lebih dalam lagi gitu kan. Terus yang kedua juga menghafal tali temali, semapur, karena waktu itu pas ada materi tali temali itu kita kelas 7 kan ada kakak dewan ya. Iya. Itu ada salah satu kakak dewan itu yang masih bertanya dengan temannya gitu kan. Terus saya pikir gini, oh berarti saya harus lebih memahami materi tali temali ini biar nanti kalau saya jadi dewan saya bisa mandiri gitu kan. Wow, dia nggak butuh temannya nih. Mandiri dong, harus mandiri. Harus mandiri banget ya. Iya. Tapi kita di organisasi tuh harus bersama-sama. Jadi kalau ada yang tidak bisa, kita pastinya bantu Iya, dong. pasti. Dan mungkin kalau ada teman kamu yang ikut dewan juga, dia itu sifatnya agak kamu kurang suka, itu kamu gimana? Tetap sama dia atau kamu jauhin?
pastinya tetap sama dia. Cuma kita bilangin kalau mau masuk dewan tolong hilangin sikap seperti itu, karena kita kan juga sebagai panutan adik-adik kelas kita kan nanti. Nah, jadi tolong dihilangin sikap seperti itu. Wow, dia pemikiran sangat dewasa banget ya. Luas sekali. Oke, di sini kita mau tanya lagi tentang apa ya kira-kira? Tentang masuk dewan sudah dijawab. Pastinya nggak terlalu susah teman-teman. Jadi yang mau masuk dewan persiapkan mulai dari sekarang ya. Kira-kira dari ketua dewan nih gimana sih caranya kita tuh agar tetap menjaga anggota kita agar tetap utuh dalam satu wadah atau satu organisasi? Ya, jangan sampai ada sekelompok orang yang pisah-pisah kita, seperti ada sekelompok ini yang tidak suka sama itu, Wow. terus yang itu juga ada kelompoknya sendiri sama-sama tidak suka. Terus gimana sih kalau ada anak-anak dewan yang lagi berantem atau musuhan? Soal cara kalian nyelesainin gimana? Dibuka dong. Ya, mencari tahu titik permasalahannya di mana dan menyelesaikannya dengan cara yang dewasa. Ini kita tanya langsung ke narasumber kita nih. Siapa tahu nih wanita cantik ini akan menjadi ketua dewan. Kalau kamu mau jadi ketua dewan, gimana ya? Kira-kira kalau ada masalah nih sama sekelompok atau sewadah organisasi itu, gimana penyelesaian kamu gitu? Sepertinya jawabannya sama kayak ketua dewannya sih. Wow. Pasti cari titik masalahnya dulu, terus kita bikin musyawarah dan kita menemukan mencari pendapat yang baik gitu. Tidak saling menyakiti ya Ya, berarti. ya dong. Nih, jadi gimana nih? Teman-teman yang tertarik menjadi dewan, jangan lupa join ya. Nih Terutama bagi kelas 7 nih. penerus kita nih. Ini udah ada satu calonnya nih. Ya kan? Cantik lagi. Bakalan banyak banget sih. Nah, tampaknya waktunya sudah terlalu panjang ya teman-teman. Kita sudah menggali informasi yang cukup banyak sekali ya kan? Kita akhiri sampai sini dulu ya teman-teman. Di jumpaan selanjutnya kita akan tanya tentang banyak sekali mengenai apapun itu, bukan Hal-hal yang menarik deh. ya untuk kalian semua. Oke, di sini dulu kita. Sampai jumpa di lain hari.